Selamat malam, perkenalkan nama saya Ningge Depok Kencana, kelas 11 Buta. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi biologi mengenai struktur dan fungsi sel. Yang pertama, untuk mengetahui struktur dan juga fungsi sel, kita harus mengetahui syarat suatu struktur untuk dikatakan sebagai sebuah sel. Apa saja itu? Sebagai berikut. Nah, struktur suatu sel harus terdiri atas beberapa bagian inti, yaitu ada 3, yaitu membran sel atau membran plasma. Kedua, sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma, dan sitoplasma ini terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan juga vitamin. Dan yang ketiga ada inti sel atau nukleus. Selain 3 bagian utama itu tadi, sel juga memiliki banyak bagian lain dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama ada membran sel. Terdiri atas lipoprotein atau gabungan antara lemak dengan protein, glikoprotein atau gabungan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein, dan ada juga glikopolipid atau senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lemak. Yang keempat ada fosfolipid, yaitu gabungan antara lemak dengan fosfat. Ini bersifat hidrofilik dengan ujung polar atau larutan dalam air. Sedangkan fungsi dari membran sel ini sendiri adalah untuk melindungi bagian sel yang terletak lebih dalam. Dan juga ada lain, yaitu memperkokoh sel, mencegah agar sel tidak pecah, dan juga menjadi tempat berpindahnya air dan juga mineral. Nah, bagian yang kedua ada inti sel. Nah, di dalam inti sel ini atau nukleus terdapat struktur, yaitu yang pertama nukleoplasma atau plasma unit, dan juga ya kemudian nukleolus atau anak inti, dan terakhir materi genetik berupa benang-benang kromatik, dan juga fungsinya sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian bagian yang ketiga ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau yang kita kenal sebagai RE ini memiliki fungsi sebagai pengendali racun dalam tubuh dan menyusun serta menyalurkan zat-zat ke dalam sel, atau juga bisa disebut sebagai alat transportasi. Nah, RE ini memiliki 2 jenis, yaitu RE kasar. Disebut kasar karena permukaannya ini banyak ditempeli oleh ribosom dan fungsinya untuk mengumpulkan protein dari dan juga ke membran sel. Kemudian ada RE halus, berbeda dengan RE kasar. RE halus tidak ditempeli ribosom sehingga tampak halus, dan juga fungsinya untuk mensintesis lipid, glikogen, kolesterol, dan juga gliserida. Kemudian ada bagian yang keempat, yaitu ribosom. Nah, fungsinya sebagai tempat untuk mensintesis protein dan terdiri dari 2 subunit RNA protein, yaitu subunit besar dan juga subunit yang kecil. Dan RNA ini terdapat di antara keduanya. Makanya kalau dia digambarkan, ribosom ini kelihatan seperti hamburger. Kemudian yang kelima ada badan Golgi. Fungsinya sebagai alat pengeluaran protein dan juga lendir, makanya disebut organel sekresi. Dan strukturnya terdiri atas membran-membran yang berbentuk tubulus dan vesikula. Bentuknya ini mirip dengan RE, namun badan Golgi berbentuk berlapis-lapis ruangan yang ditutupi membran. Nah, bagian keenam yaitu mitokondria, fungsinya sebagai penghasil energi. Dan juga yang ketujuh ada lisosom, fungsinya untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat-zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Nah, strukturnya sangat sederhana karena dia sebuah membran yang terbuat dari lapisan ganda lipid yang membungkus cairan yang mengandung berbagai enzim hidrolitik. Nah, bagian yang kedelapan yaitu ada vakuola. Vakuola ini terbagi menjadi 2, yaitu ada vakuola kontraktil, dan fungsinya ini sebagai osmoregulator atau pengatur nilai osmotik sel atau ekskresi. Nah, yang kedua ada vakuola non kontraktil, fungsinya untuk mencerna makanan dan mengedarkan hasil makanan. Dan yang ke-9 ini yaitu bagian plastida. Strukturnya terdiri dari 3 jenis, yaitu ada leukoplas, fungsinya ini sebagai penyimpan makanan dan terdiri dari amiloplas untuk menyimpan amilum, eloplas untuk menyimpan lemak atau minyak, dan juga proteoplas untuk menyimpan protein. Dan yang kedua ini bentuknya kloroplas, memiliki pigmen hijau yang berfungsi tentu saja untuk fotosintesis atau pembuatan makanan.
makanan. Juga kromoplast, yaitu kromoplast ini mengandung pigmen karotin atau pigmen kuning, vicodinin biru, vicosapina, dan vicoerythrin atau merah. Dan bagian sel yang terakhir nih yaitu sentrosom. Strukturnya berbentuk seperti bintang dan memiliki fungsi dalam proses pembelahan sel. Nah, selain itu kita juga perlu tahu membedakan struktur sel bakteri dengan struktur sel tumbuhan. Nah, apa saja perbedaannya? Nah, perbedaannya ini dapat dilihat dari yang pertama. Sel bakteri ini bersifat uniseluler, sedangkan sel tumbuhan multiseluler. Kedua, sel bakteri prokaryotik atau nukleusnya tidak bermembran, sedangkan sel tumbuhan eukaryotik atau nukleusnya bermembran. Dan yang ketiga yaitu sel bakteri tidak berkloroplast, sedangkan sel tumbuhan berkloroplast. Dan perbedaan yang keempat yaitu sel bakteri tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan punya vakuola yang biasanya disebut dengan rongga sel yang besar. Kemudian perbedaan kelima, sel bakteri bermetabolisme pada sitoplasma, sedangkan sel tumbuhan pada kloroplast. Dan keenam, sel bakteri bereproduksi dengan amitosis, sedangkan sel tumbuhan secara mitosis. Dan perbedaan ketujuh yaitu sel bakteri memiliki mesosom, sedangkan sel tumbuhan tidak punya mesosom. Dan kemudian sel bakteri berukuran kecil, sedangkan sel tumbuhan itu berukurannya lebih besar. Nah, itu tadi beberapa penjelasan saya mengenai struktur dan juga fungsi sel. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang efektif. Sekian dari saya, selamat malam dan juga terima kasih.